照看我兄弟。多了，需要稍等一会儿。也算是我们黄田铺雕像，直接供奉就可以了。是当官的，这当官的，员外孝敬的钱和珍宝，我儿身为零陵丞，是皇帝能管，咋完全对不上啊？再也无法保。我游界洪福7天。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Good Day to Asken episode ke-7. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin kita diperkenalkan kepada Yuan Weiyang, putri klan Yulan yang sejak kecil dibesarkan sebagai laki-laki demi tanggung jawab keluarga bangsawan. 3 hari kemudian di Gunung Jian, Suing dan Niu Yuanqi bertemu Dewa Roh bereputasi buruk yang mengincar seorang gadis muda. Meski disarankan menghindar, Suing nekat menghadapinya, menghabisi dewa itu dengan satu tendangan saja. Tanpa sadar, diam-diam disaksikan oleh Xingbi. Kejadian itu memancing Master Abadi dari desa Yang Jitang yang menentang Suing, karena dia itu sudah berani menghabisi banyak dewa dan Master Nuo. Pertarungan sengit pun terjadi, di mana Suing berhasil membongkar ilusi pedang lawan dan mendesaknya melewati pertarungan jarak dekat, memanfaatkan kelemahan Master Abadi yang ternyata rapuh saat diserang dari jarak dekat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah bentrokan yang begitu dahsyat, Suing berhasil melukai Master Abadi sampai tangan kanannya hancur total. Tapi jangan lupa kalau lawannya itu berada di kelas dewa. Kemampuan regenerasinya luar biasa cepat. Master Abadi mengakui kehebatan Suing benar-benar di luar dugaan. Kalau saja dirinya bertubuh manusia biasa, sudah pasti sejak tadi dia ini meninggoy. Sayangnya statusnya sebagai Dewa Roh Agung membuatnya tetap bisa melancarkan beberapa serangan balik yang cukup melukai tubuh Suing, yang membuat sang dewa makin tidak percaya. Meski tubuh Suing sudah kena beberapa pukulan telak, dia tetap bisa melayangkan tinju dan melanjutkan pertarungan tanpa kesulitan. Setelah menerima rentangan pukulan dan tendangan bertubi-tubi, Master Abadi akhirnya kehabisan kesabaran. Dia pun mengambil jalan licik, menyandera seorang manusia biasa lalu bersiap menghabisinya tepat di depan mata Suing, yang jelas untuk mengalihkan perhatian. Alhasil trik itu berhasil, Suing sempat lengah dan kena serang balik. Niu Yuanqi langsung berteriak murka, menyebut sang dewa sebagai makhluk rendahan tak tahu malu, karena berani menjadikan nyawa manusia sebagai tameng. Suing juga memberitahu kalau sosok seperti itu sama sekali tidak pantas menyandang gelar dewa. Tapi Master Abadi tidak peduli. Yang penting baginya cuma satu, yaitu harus menang dalam pertarungan. Selang berikutnya diarahkan langsung ke gadis kecil yang sudah kehilangan harapan hidup. Dan gerakan cepat Suing langsung melompat menjadi tameng, membuat tubuhnya tertembus pedang. Gadis yang tadinya begitu pasrah menerima nasib itu, melihat aksi nekat Suing jadi teringat betapa dinginnya pelakuan warga sekitar kepada dirinya. Dianggap sebagai anak pembawa sial, bahkan hendak dikorbankan begitu saja kepada para dewa. Master Abadi belumlah puas, dia terus melancarkan serangan bertubi-tubi hingga tubuh Suing tertusuk berulang kali, lalu dibanting keras hingga tak bisa bergerak sama sekali. Di dalam ruang kesadarannya, sang lonceng malah mengejeknya habis-habisan. Ya heran kenapa Suing bisa selemah itu sampai dihajar makhluk sejelek ini. Suing pun memohon kepada senior lonceng untuk membantunya. Sayangnya lonceng itu memberitahu bahwa dia tak bisa turun tangan langsung. Kalau Suing ingin menang, dia itu harus mampu memurnikan energi kotor menjadi energi murni. Dan begitu makhluk jelek di hadapannya akan tumbang hanya dengan satu serangan saja. Karena itulah lonceng ini pun mengajarkan teknik bernama tubuh energi kotor, sambil mengingatkan dengan tegas kalau tingkat kultivasi Suing yang masih terbatas, teknik ini tidak boleh dipakai berturut-turut dalam waktu singkat. Jika dia melanggar, tubuhnya itu bisa saja meledak. Di tengah situasi genting itu, gadis kecil yang baru diselamatkannya justru bergerak maju untuk melindungi Suing.
Meski tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali, mentalnya patut diacungi jempol. Setelah itu, serangan berikutnya dari sang dewa berhasil ditahan oleh Suing. Tanda dia ini sudah berhasil menguasai teknik tubuh energi kotor. Yuan Qi yang menyaksikannya langsung terkejut. Pasalnya, kekuatan yang Suing miliki benar-benar setara dewa. Sudah jelas sekarang kalau Suing itu memang sosok setengah manusia dan setengah siluman. Serangan tebasan berikutnya bahkan berhasil ditahan hanya dengan satu jari saja. Kini giliran Suing melancarkan serangan balasan. Master Abadi langsung ketar-ketir. Satu tinju dilepaskan dan seketika itu juga riwayat Master Abadi pun berakhir. Ia hanya menyisakan sepasang kaki saja. Sementara King Bi yang diam-diam menyaksikan seluruh pertarungan tampak senang. Ia pun berbicara pelan sambil mengatakan kalau sifat aslinya belum sepenuhnya menghilang. Setelah pertarungan usai, Suing memeriksa kondisi Niu Yuan Qi dan menyimpulkan lukanya itu masih bisa diselamatkan. Kebetulan tidak jauh dari lokasi ada kota prefektur Huang Tianfu. Oleh karena itu, Suing berencana ke sana lebih dahulu untuk membelikan obat-obatan. Namun Yuan Qi tampak sangat khawatir. Takut kota itu punya dewa roh penjaga yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya dihadapi. Mengingat kondisi mereka saat ini jelas tidak memungkinkan untuk bertemu pertarungan lagi. Lantas Suing pun mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau situasi kota prefektur saat ini sedang tidak memiliki dewa roh khusus. Jadi dia akan meninggalkan Yuan Qi di sini untuk sementara waktu, sambil meminta gadis kecil tadi untuk menjaga sahabatnya. Singkat cerita, Suing pun tiba di kota prefektur Huang Tianfu. Kota ini tampak begitu makmur. Di sebuah toko obat, penjualnya sampai kebingungan melihat Suing memborong obat dalam jumlah yang sangat banyak, sampai-sampai mengira dia itu sedang mengobati seekor gajah. Pada saat itu, kebetulan kota sedang mengadakan upacara penganugerahan gelar Dewa Roh baru, sebuah acara besar dan langka di Huang Tianfu. Jadi bisa dikatakan kalau ibu kota prefektur ini baru saja kedatangan Dewa Roh Agung baru. Suing jadi penasaran seperti apakah sosok dewa baru itu. Ia lalu mencoba mengintip langsung ke lokasi acara. Usut punya usut, ternyata ibu kota prefektur ini adalah tempat tinggal Yuan Weiyang. Tanpa sengaja mereka pun berpapasan. Dan Yuan Weiyang ini langsung bisa merasakan aura energi murni dari dalam tubuh Suing. Tapi Paman Xiao segera mengingatkannya untuk tidak ikut campur dalam urusan lain. Fokus saja pada latihannya, mengingat perjalanan ke kota Lining masih sangat jauh. 一切不要走动，帮我照看我兄弟。多了，需要稍等一会儿。也算是我们黄田铺雕像，直接供奉就可以了。 Sesamanya di kuil Huang Tianfu, Suing menyaksikan langsung sosok Dewa Roh Agung baru tersebut, yaitu Huang Sanduo. Namun ada yang terasa janggal dalam ritual itu. Ternyata sang Dewa Roh Agung baru dulunya adalah manusia biasa yang dianggap memiliki banyak karma baik. Setelah meninggoy atas dasar amal perbuatannya semasa hidup, dia pun dianugerahi gelar Dewa Roh Agung beserta kekuatan roh dari para leluhur. Suing pun bertanya kepada salah satu warga di sampingnya. Ia penasaran soal sosok Tuan Tanah Huang ini. Menduga pasti semasa hidupnya dia banyak berbuat kebaikan. Ucapan itu terdengar oleh warga sekitar, dan salah satu dari mereka langsung meludah sinis mendengarnya. Seorang pria tua kemudian menjelaskan lebih rinci. Tuan Huang memang dikenal sebagai dermawan besar di Kabupaten Lingling. Tapi kenyataan di baliknya jauh berbeda. Sosoknya justru begitu kejam, pantas disebut sebagai bajingan sejati. Bukan kebaikan yang dia sebar, melainkan mendirikan rumah bordil dan memperkerjakan banyak perempuan sebagai pekerja esek-esek. Meski dengan dalih memberi mereka penghasilan untuk menghidupi keluarga. Entah ini pantas disebut kebaikan atau justru kejahatan terselubung. Bagi Suing sendiri, jelas itu bukan perbuatan baik. Ini murni kejahatan. Warga yang mendengar penjelasan itu langsung menunduk lesu. Jelas mereka sama sekali tidak menginginkan sosok seperti Tuan Huang jadi dewa pelindung mereka. Suing pun bertanya kenapa seseorang yang jelas-jelas berbuat jahat semasa hidup masih bisa mendapatkan gelar dewa. Jawabannya ternyata mendapatkan status dewa di dunia ini bisa dibilang sangat mudah, selama mereka itu memiliki banyak uang. Semasa hidupnya, Tuan Huang rutin menyumbang sejumlah besar uang setiap bulan dan setiap tahun ke kuil dewa pelindung kota.
Dari situlah Su Lingfu, sang dewa pelindung kota, menggunakan sumbangan itu untuk membelikan jabatan dewa bagi Tuan Huang setelah kematiannya. Dan ternyata ada cara semacam itu juga. Jadi pepatah harta tak bisa dibawa mati di dunia ini justru terbantahkan. Harta ternyata bisa dibawa sampai ke alam baka. Pada saat itu, suasana makin menegang ketika Su Lingfu sendiri, sang dewa pelindung kota, tiba-tiba muncul di tengah percakapan. Dia belak-belakan mengungkapkan bahwa semasa hidupnya, Tuan Huang juga rutin menyuap para pejabat pemerintah untuk membereskan berbagai masalahnya. Su Lingfu menegaskan bagi penjabat pemerintah maupun penjabat alam roh sama-sama menikmati aliran uang haramnya. Jadi jangan pernah beranggapan salah satu pihak lebih suci dari yang lain. Keduanya sama-sama busuk. Melihat kondisi saat ini, Su Ying langsung menyadari kedua sosok yang sedang berdebat itu sama-sama penjabat penting. Pria tua tadi yang berbicara ternyata adalah ketua klan Zhou sendiri. Dia mengakui keluhan Su Lingfu, tapi yang tidak ingin dia terima justru soal kenapa Tuan Huang bisa jadi dewa. Sebab dampaknya nanti pasti akan menyusahkan warga. Bahkan putranya Zhou Yang yang menjabat sebagai bupati kota Lingling ternyata juga tidak setuju dengan pengangkatan Tuan Huang sebagai dewa. 难道官府你们当官的可恶？是当官的，这当官的连员外孝敬的钱和珍宝，我儿身为零陵丞，是皇帝能管。 Begitu mendengar nama Bupati Zhou yang disebut, Su Ying langsung berusaha kabur diam-diam. Sadar kalau posisinya sedang dalam masalah besar. Mengingat yang sedang berbicara itu tidak lain adalah ayah dari Zhou Yang sendiri. Kini Su Ying pun makin sadar, statusnya sebagai buronan kini diincar dari dua arah sekaligus. Melihat Su Ying yang berusaha melarikan diri, kedua penjabat itu langsung melepaskan aura spiritual yang membuat tubuh Su Ying membeku tak bisa bergerak. Su Ying pun bertanya langsung kepada Zhou sebenarnya apa tujuan menangkap dirinya. Ketika Zhou menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak peduli soal pembunuhan Tuan Jiang, itu murni urusan pihak alam roh. Yang jadi perhatiannya justru fakta bahwa Su Ying berhasil memecahkan rahasia teknik siluman. Dan seharusnya dia itu sudah paham hukumannya. Ia telah melanggar hukum langit, berarti penjabat alam roh pasti akan memburu nyawanya. Jadi menurutnya satu-satunya jalan selamat bagi Su Ying adalah ikut bersamanya. Su Lingfu jelas tidak terima dengan pernyataannya itu. Dia pun tertawa, menuduh ucapan ketua Zhou penuh kebohongan. Su Lingfu akhirnya membongkar fakta sebenarnya. Klan Zhou selama ini diam-diam terus menggali gua-gua purba di berbagai tempat. Dan alasan sebenarnya mereka ingin menarik Su Ying adalah untuk membuka salah satu pintu rahasia di gua purba yang hanya bisa dibuka dengan teknik siluman. Su Lingfu sebagai perwakilan alam roh menegaskan, ia tidak akan membiarkan rencana itu terwujud. Akhirnya, kedua belah pihak sama-sama menyatakan sikap tegas. Kalau Su Ying tidak berhasil mereka tangkap, maka dia itu harus dihabisi. Su Ying sendiri hanya bisa terdiam, menyaksikan perselisihan sengit antara kedua kekuatan besar itu. 有死者杀！你们周家眼里岂能不知？神魂俱灭，若是得不到许。 Melihat Su Ying yang masih tertekan, Sinar Lonceng pun merasa benar-benar kesal terhadap Su Lingfu dan Zhou Yihang. Menurut Lonceng, kedua pria tua di hadapannya sebenarnya tidak seberapa kuat, tapi sikap sombongnya benar-benar keterlaluan. Lantas Su Ying pun langsung memanfaatkan kekesalan itu. Jika dia itu memang kesal, kenapa tidak dihajar saja sekalian dua tua bangka itu? Sayangnya, Senior Lonceng menolak mentah-mentah, mengaku dirinya sedang terluka parah dan tidak sanggup turun tangan. Mendengar hal itu, Su Ying hanya bisa menunduk pasrah, sekaligus meminta maaf kepada Su Lingfu dan Zhou Yihang, karena tadi sempat menyebut mereka sebagai dua pria tua bangka. Untungnya, kedua dewa itu masih sibuk berdebat sendiri, saling adu pendapat siapa yang paling ampuh menghabisi Su Ying. Su Lingfu mengklaim dirinya sanggup menghancurkan jiwa Su Ying hingga tak bisa bereinkarnasi lagi. Sementara Zhou Yihang membalas, dia bisa menghancurkan tubuh sekaligus jiwa raga hanya dengan satu serangan saja. Di tengah perdebatan itu, Su Ying terus berpikir keras mencari celah untuk lolos, sampai akhirnya berpura-pura setuju untuk ikut bersama Zhou Yihang. Melihat itu, Su Ying Lingfu langsung marah dan menarik paksa jiwa Su Ying, berniat menghancurkannya seketika. Tapi Zhou Yihang tidak tinggal diam, karena sekarang dia sudah mendapatkan jawaban dari Su Ying. Niatannya yang tadi menghabisinya berubah menjadi ingin melindunginya.
Joy Hang pun mengeluarkan kemampuan tubuh emasnya memicu baku hantam sengit antara kedua pria tua bangka itu. Melihat kesempatan emas ini, Swing langsung mencoba kabur di tengah pertarungan sengit mereka. Tapi tanpa disangka, kedua dewa itu tiba-tiba punya pemikiran yang sama. Bertarung sampai mati pun percuma, karena tidak akan ada yang berhasil mendapatkan Swing. Karena kekuatan mereka berdua ternyata seimbang. Satu-satunya solusi yang masuk akal adalah menghabisi nyawa Swing, biar pihak lain juga tidak kebagian. Mereka pun kembali lagi ke rencana awal, hingga pada akhirnya mereka pun berhenti bertarung. Tapi begitu sadar, Swing itu sudah menghilang. Ternyata dia itu sudah kabur duluan sambil membawa obat untuk menyembuhkan Ni Yuan Qi. Sayangnya pergerakan Swing itu sudah keburu terendus oleh Joy Hang yang berhasil menyusulnya. Swing sempat mencoba tipu daya lagi, berpura-pura setuju untuk ikut bersama Su Lingfu. Tapi kali ini keduanya sudah tidak mempan ditipu. Mereka langsung melakukan penyerangan bersama. Posisi Swing pun terjepit total. Tidak ada lagi ruang untuk kabur. Terpaksa dia berniat menggunakan aura iblis yang pernah dia pakai sebelumnya. Namun tiba-tiba senior lonceng muncul melindunginya. Apa yang dia katakan sebelumnya ternyata benar. Kedua pria tua bangka itu memang lemah. Serangan mereka berhasil ditangkis dengan mudah. Bahkan mendapatkan serangan balik yang membuat keduanya terpental jauh. Swing pun mengucapkan terima kasih kepada senior lonceng karena sudah menyelamatkannya. Tapi senior lonceng mengaku kali ini dia menderita kerugian besar, sambil memberikan pesan terakhirnya, meminta Swing menjaga diri baik-baik karena dirinya akan tertidur cukup lama setelah itu. Nah, dampak serangan balik tadi cukup besar. Tangan kanan Joy Hang sampai terputus. Joy Hang sendiri sama sekali tidak tahu siapakah sosok senior lonceng yang tadi melindungi Swing. Dia hanya menyimpulkan Swing punya pusaka pelindung tubuh. Ia yakin betul lonceng itu sudah kehabisan tenaga alias tak berguna lagi. Jadi inilah kesempatan emas baginya untuk menghabisi Swing, sekaligus mengambil pusakanya. Ditambah kondisi Su Lingfu yang masih terluka parah, momen ini terasa begitu tepat untuknya. Joy Hang pun bergegas untuk maju. Sementara Swing langsung saja kabur, dengan lonceng yang hampir menempel erat di tubuhnya tak bisa dilepaskan sama sekali. Di tengah kejar-kejaran itu, tanpa sengaja Swing membelokkan tubuhnya, membuat lonceng yang menempelnya bergerak layaknya ekor yang mengibas keras, dan tanpa diduga langsung menghantam wajah Joy Hang hingga hancur berantakan. Tubuhnya pun terpental jauh. Menyadari lonceng ini ternyata bisa dijadikan senjata mematikan, Swing langsung menggunakannya dalam pertarungan itu. Benar saja, tubuh emas andalan Joy Hang sama sekali tidak sanggup menahan serangan bertubi-tubi dari lonceng ini. Setiap kali mencoba menangkis, tubuhnya langsung gemetar hebat. Hal itu membuat Joy Hang makin kesal. Meskipun pusaka ini sudah tidak berfungsi normal, Swing tetap memegang lonceng itu erat-erat, membuat pertarungan jadi benar-benar merepotkan. Swing sendiri hanya tersenyum tipis, terlihat begitu percaya diri bisa memenangkan pertarungan. Dia terus mengayunkan lonceng tanpa henti. Serangan demi serangan dilancarkan, sementara Joy Hang hanya bisa menghindar terus-menerus, sebab jika dia nekat menahan atau menangkisnya, dia pasti akan terluka parah. Melihat momen itu, Swing langsung melompat tinggi, berniat menghantamkan lonceng itu tepat kepada kepala Joy Hang. Mau tidak mau, Joy Hang menahan serangan itu dengan kedua tangannya. Akan tetapi karena lonceng terasa begitu ringan di tangan Swing, dia terus menghantamnya berkali-kali tanpa ampun. Sampai akhirnya Joy Hang benar-benar tertimbun di dalam tanah. Tapi cerita ini belum berakhir sampai di situ saja. Su Lingfu, sang dewa pelindung kota, tiba-tiba mulai siuman kembali. Swing yang menyadari itu langsung berpikir, dia tak boleh membiarkan Su Lingfu bangkit sepenuhnya. Jadi dia itu harus dihajar dulu. Begitu Su Lingfu baru saja terbangun, dia langsung saja digeprek oleh lonceng, membuatnya terpental dan tanpa sengaja menghantam tubuh Joy Hang yang baru saja keluar dari timbunan tanah. Joy Hang akhirnya mengakui kalau bertarung sendirian menghadapi bocah itu memang mustahil menang.
Satu-satunya cara adalah bekerja sama. Su Lingfu pun setuju, dan akhirnya mereka resmi bekerja sama. Melihat kedua musuhnya sudah kompak bersatu, Su Ying pun memiliki ide lain. Dia menantang mereka berdua dan sebuah provokasi menarik. Sebenarnya menangkap dirinya itu gampang saja, asalkan salah satu dari mereka bersedia menerima serangan terkuatnya dan menahan pusaka lonceng itu. Konsekuensinya pasti salah satunya akan terluka, sementara yang satunya lagi akan tetap sehat walafiat dan bisa menangkap dirinya dan mudah setelahnya. Sebenarnya itu bukanlah tantangan biasa, melainkan sindiran halus. Kalau salah satu dari mereka terluka, justru dialah yang paling dirugikan. Jadi Su Ying balik bertanya siapa di antara mereka yang mau maju duluan. Karena siapapun yang maju lebih dahulu pasti akan kena getahnya. Hanya dalam permainan kata seperti itu, kedua dewa tua ini langsung saling pandang penuh curiga. Seolah bertanya dalam hati, siapa yang lebih maju, apakah dia atau dirinya. Begitulah pikiran mereka berdua saat itu. Selagi mereka sibuk berhitung untung rugi masing-masing, Su Ying diam-diam memutuskan kabur dari lokasi. Kedua dewa itu sempat mengira ini cuma jebakan untuk memancing kelengahan mereka lalu diserang balik. Sampai beberapa menit berlalu dalam keheningan, dan bala bantuan dari kedua belah pihak mulai berdatangan. Mereka pun baru sadar Su Ying sudah benar-benar kabur. Pertempuran kali ini justru mengubah segalanya. Yang awalnya saling berebut mendapatkan Su Ying, kini kedua belah pihak resmi sepakat untuk bekerja sama menangkapnya dan menghukumnya seadil-adilnya. Setelah itu mereka pun berpisah. 皇爷，此事原是一些晚辈前来接应，实在不宜多做争执。是逃犯许印，我也正有此意。 Yue Yihang sebagai pihak yang paling dirugikan dalam pertarungan tadi, memutuskan untuk beristirahat dan memerintahkan putranya untuk memimpin langsung upaya penangkapan Su Ying atas nama klan Zhao. Sang putra sempat bingung kenapa harus sampai segitu seriusnya mengejar seorang bocah rakyat jelata biasa. Yue Yihang akhirnya membuka fakta sebenarnya, menegaskan bocah itu sama sekali tidak boleh diremehkan. Sebab dia itu sudah berkultivasi ilmu siluman di usia semuda itu, dan dia sudah mencapai tingkat Raja Siluman, sebuah pencapaian yang sangat langka. Oleh karena itu, dia meminta putranya, apapun caranya, Su Ying tak boleh sampai jatuh ke tangan pihak dunia roh. Sang putra ini masihlah bingung, bukankah leluhur mereka sendiri sudah setara dewa tanpa tanding? Kenapa masih begitu terobsesi dengan ilmu siluman? Yue Yihang lalu meminta putranya mendengarkan baik-baik, karena sudah saatnya untuk membuka rahasia besar keluarga. 20 tahun lalu, klan Zhao mengirim 3 tetua klan beserta 1000 Master Nuo menuju Gunung Duqiao. Menurut catatan kuno, di sana terdapat sebuah ruang suci purba. Konon tempat berkultivasi para praktisi permuni energi kuno. Di sanalah mereka menemukan sebuah gulungan giok, satu kitab kuno tulisan tangan, dan sebuah lukisan dinding yang menggambarkan makhluk abadi naik ke langit. Dari ketiga temuan itu, mereka menduga itu adalah catatan penjelasan tentang teknik kultivasi yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Bahkan mungkin kombinasi metode kultivasi dewa purba. Oleh karena menganggapnya sebagai harta yang sangat berharga, mereka nekat berusaha membawa keluar ketiga benda itu. Sayangnya tempat itu dilindungi oleh sebuah teknik abadi purba. Siapapun yang berani mengambilnya akan terkena jebakan mematikan. Akibatnya ribuan Master Nuo gugur seketika. Bahkan satu tetua klan harus meninggoy, menyisakan hanya 2 orang yang selamat. Meski begitu, mereka berhasil membawa keluar satu gulungan kitab kuno. Dari situlah seluruh kejeniusan klan Zhao dikerahkan untuk memecahkan sebagian kecil isi kitab tersebut. Dan mereka berhasil menemukan bagian pembuka dari sebuah teknik abadi yang diuraikan langsung oleh sang leluhur purba. Teknik yang konon bisa menghancurkan ilmu Nuo dengan mudah. Akan tetapi yang mengejutkan, ternyata teknik abadi yang mereka pertaruhkan begitu banyak nyawa untuk mendapatkan itu secara struktur sama persis dengan ilmu siluman, 100% sangat identik. Inilah alasan sebenarnya kenapa klan Zhao begitu ngotot ingin menangkap Su Ying, karena hanya dialah satu-satunya orang yang mampu memecahkan teknik siluman tersebut. Bagaimanapun caranya, klan Zhao harus menangkapnya. 去岭南北陵的壁画，天仙法围困，孤老也折损。 Jadi kerjasama dan Dewa Pelindung Kota untuk menghancurkan Su Ying sebelumnya itu ternyata cuma sandiwara belaka.
Inti sebenarnya klan Zhuo sangatlah menginginkan Su Wing agar ia bisa membantu mereka dalam memecahkan teknik kuno tersebut. Jika dipikir-pikir, teknik abadi dan ilmu siluman itu sepertinya memang satu metode kultivasi yang sama. Mungkin beda penyebutan saja. Tapi ini masih sebatas spekulasi dari kita. Karena sampai sekarang belum jelas benar apakah ras siluman itu benar-benar ada. Karena sebenarnya dalam Donghua ini ada beberapa jalur kultivasi berbeda, yakni ilmu Nuo milik klan Zhuo, kekuatan Dewa Roh milik Dewa Pelindung Kota, gulungan kitab kuno yang mereka anggap metode kultivasi Dewa Purba, dan metode kultivasi siluman milik Su Wing. Namun sepertinya metode kultivasi siluman dan metode kultivasi Dewa Purba itu sebenarnya satu kesatuan yang sama. Disebut sebagai jalur praktisi permunian energi yang juga dimiliki oleh King Bi. Bahkan senior lonceng sendiri pernah menegaskan, Su Wing itu memang seharusnya memilih jalur praktisi pemurni energi, sebab jalur itulah yang paling cocok untuknya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.